Lovers, senang sekali saya Dede Syarina tetap setia menemani Anda dalam acara AKM Creative Club. Dan hari ini saya seperti biasa, saya tidak sendiri karena saya selalu ditemani oleh tokoh-tokoh kreatif nih. Kali ini saya akan ditemani oleh sosok kreator muda di bidang ogoh-ogoh, kemudian banyak sekali kreatif di bidang motor custom dan lain-lain nih. Dan langsung tadi kita sapa, di sebelah saya sudah hadir Mbak Kedor. Halo. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pagi, siang, sore, malam nih. Karena jam berapa pun sudah bisa ditonton. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Swastiastu. Swastiastu. Munafi Datra. Sehat, Uci. Harus selalu sehat. Bagus. Apa kegiatannya selama pandemi gitu? Masih seperti biasa kan, rumah rame? Masih tetap seperti biasa, ngerjain motor, ngerjain hobi, mabuk-mabukan, santai-santai, dan happy-happy. Happy-happy. Harus tetap happy ya? Harus tetap happy. Jadi sobat kreatif nih, Kedor memang sosok yang unik gitu. Jadi harus tetap happy, karena kalau nggak happy, ide-ide kreatifnya nggak muncul. Ya, bad mood nanti. Oh iya, bad mood. Oke, bad mood. Oke. Kedor, ini gimana nih datang ke DNA hari ini? Perasaannya gimana? Udah sering kesini atau? Perasaan saya sedikit aneh ya, karena tumben nih seumur hidup nggak Denfest itu sepi gitu. Tapi kan memang Mau tidak mau ya? mau nggak mau memang persyaratan pandemi ya nggak boleh terlalu banyak manusia ya. Yang penting kan tetap kegiatan Denfest tetap berjalan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan negara atau apakah itu, tapi Denfest tidak mudah menyerah. Iya. Sekarang mulai nih kita virtual, menurut Kedor gimana nih sebagai pelaku ekonomi kreatif? Jadi menurut saya sih mau virtual mau offline itu kan semuanya sama aja. Yang penting kan kita selalu memperingati di Denfest yang saya tahu itu tuh kalau saya dari dulu melihat Denfest itu adalah buat tahun baru ada Denfest gitu. Jadi kalau situasi seperti ini tetap tim Denfestnya bisa melakukan kegiatan Denfest walaupun secara virtual kah, secara apa namanya itu ya, yang saya nilai itu Denfest itu tidak menyerah apapun situasinya seperti itu. Oke, tidak menyerahnya Ya. apresiasi untuk teman-teman tim dan pasar festival tahun ini tetap semangat nih, karena Kedor juga sangat menghargai karya teman-teman ya, karena bisa menghadirkan Denfest secara virtual. Nah, Kedor bergeser dari situ nih ya, sobat kreatif kan sekarang lagi mengisi waktu juga sambil di rumah dan mau nggak mau juga harus tetap kreatif dan produktif. Kalau dari Kedor sendiri nih, bicara mengenai aktivitas di rumahnya, selain motor custom juga itu kan buat ogoh-ogoh. Nah, mungkin bisa nggak sih diceritain sejak kapan nih mulai tertarik terjun di dunia seni, buat ogoh-ogoh dan juga motor custom? Saya nggak tahu saya itu terjun di dunia seni. Saya nggak tahu itu namanya seni itu apa. Yang mesti saya suka dengan sesuatu yang unik ya. Apalagi memang saya itu lebih penasaran akan membuat sesuatu, entah itu membuat ogoh-ogoh kah, entah itu membuat motor kah, entah itu membuat bonsai kah, apakah itu yang mesti saya memang dari kecil saya rasa penasaran saya untuk mendapatkan sesuatu itu harus bikin, karena mungkin situasi saya waktu kecil itu semua fasilitas yang saya inginkan itu tidak gampang didapat. Jadi saya ingin mobil, memang kecil mainan mobil-mobilan, saya harus buat mobil-mobilan dari kulit biru yang gitu-gitu tuh, bekas-bekas kardus tuh. Jadi mungkin dari sana kreativitas itu tumbuh tanpa disadari, sampai sekarang saya masih harus bergelut di bidang itu. Saya sekarang ingin punya kolam, saya harus buat kolam sendiri kayak gitu. Walaupun dibantu dengan tukang kayak gitu ya contohnya. Jadi kebiasaan saya dari kecil ingin mendapatkan sesuatu itu harus berusaha sendiri. Saya nggak tahu hubungannya, entah itu dianggap seni sama orang, entah itu dianggap gini gitu. Yang mesti saya lakukan apa yang saya inginkan. Oke, melakukan apa yang diinginkan dan melakukan apa yang disukai.
Jadi sampai saat ini itu yang dilakukan gitu. Secara tidak langsung ke bawah kebiasaan saya dari kecil itu untuk mendapatkan sesuatu, membuat sesuatu, mendapatkan sesuatu itu harus membuat sesuatu. Oke. Kebiasaan Sampai itu. akhirnya betul-betul ini merasa nggak sih akhirnya hobi kemudian apa yang diminati ini justru menjadi bagian dari di sini nih dapat pundi-pundinya, rezekinya nih ada di sini gitu. Gimana? Merasa nggak sih betul-betul, aduh ternyata dari kreativitasnya rezekinya juga datang dari sini. Padahal itu kan nggak disengaja kan? Nggak disengaja. Suka obok-obok. Ya sih, saya dari dulu sampai sekarang tuh jarang berpikiran untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang saya buat. Nah, mungkin itu dari saya kecil sampai sampai saat ini itu masih saja idealis saya itu membuat sesuatu itu memang harus jadi bagus gitu ya. Jarang saya memikirkan gimana saya jadi yang saya pikirkan itu saya membuat sesuatu untuk kepentingan saya gitu, untuk kebutuhan saya, kebutuhan kesenangan saya. Padahal seni itu bisa kita jadikan pundi-pundi kehidupan, kayak bisa dicari dikomersilkan seperti itu. Jadi kita baru ini saya mulai belajar gimana saya membuat sesuatu karya atau sesuatu apa yang bisa saya nikmati dan bisa saya jual untuk kebutuhan pasar seperti itu. Nah, jadi kalau saya flashback lagi dulu, karena banyak yang keduk itu seni, saya kepedean. Akhir saya sekolah di seni dan ujung-ujungnya saya belajar seni. Setelah tamat seni saya berkarya buat karya seni, dan setelah punya karya seni saya nggak tahu harus dibawa kemana. Ya seniman gitu ya, seniman apanya seniman, saya hidup pakai apa ini memang saya. Nah, baru-baru ini saya harus, karena sudah berkeluarga, saya harus memikirkan tanggung jawab saya, dan saya harus bertanggung jawab juga dengan apa yang saya sudah selalu inginkan, berkecimpung di dunia seni. Mau nggak mau saya harus mencari uang di skena seni saya sendiri. Gitu. Nah, Sobat Kreatif ini menarik sekali ya. Ternyata Peter sendiri pun awalnya tidak menyadari bahwa potensi seni, kemudian ekonomi kreatif ternyata bisa mendatangkan gitu untuk dirinya sendiri. Dan hari ini untuk Sobat Kreatif sudah menyadari hal itu, sepertinya juga menjadi sebuah pelajaran khusus nih ya, bahwa ini bisa nih menjadi suatu hal yang bernilai komersil tapi juga tetap bisa dinikmati nilai seninya oleh setiap orang ya. Nggak harus seni pun itu sebenarnya semua kebutuhan manusia itu bisa dikomersilkan. Jangankan itu sebuah seni. Seni itu sudah ada proses yang bisa dipikirkan sama orang lain gitu. Kita membuat yang prosesnya lebih simpel aja bisa kita komersilkan. Jadi apa semua kebutuhan manusia, semasa manusia membutuhkan itu bisa dipakai peluang bisnis. Oke, bicara mengenai hal itu nih, kan kalau misalnya kita lihat nih, kalau itu ogoh-ogoh Banjarnya Beduk ini pasti selalu menjadi yang sorotan ya, jadi viral gitu kan, jadi contoh, bahkan banyak sekali yang sudah go nasional ataupun internasional nih karya-karyanya. Beduk sendiri merasa nggak sih sampai ada di titik sepertinya saya jadi inspirasi banyak orang nih, atau natural aja gitu? Kalau saya sih natural aja, memang sih balik lagi ke kebiasaan saya dulu. Saya membuat sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang saya pikirkan, harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi kalau ngomongin ogoh-ogoh, kebetulan juga waktu di zamannya jadi pemuda itu, jadi Banjar dan jadi pemuda itu sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membuat ogoh-ogoh gitu. Yang saya pikirkan itu saya harus di benak saya itu saya harus membuat ogoh-ogoh yang bagus tanpa memikirkan gimana caranya mendapatkan untuk mendukung ogoh-ogoh itu gitu. Jadi awalnya sih itu saya harus kurang ini, jadi tim pemudanya saya eksekusinya, tim pemudanya pencari dana untuk support karya ini gitu, support ogoh-ogoh itu. Jadi
Nah, setelah saya pikir-pikir juga, karena tahun ke tahun saya berusaha upgrade dari yang sebelumnya. Nah, di tahun kemarin saya berpikir kalau saya ingin mengekspresikan lagi ide saya, takutnya ini limitnya udah kejauhan. Jadi saya berpikir gimana caranya bagaimana caranya Banjar saya tetap bertahan di Gogoh dan ada peningkatan sedikit aja. Tapi saya juga belajar gimana caranya supaya pemuda juga ringan mencari dananya. Jadi saya tuh agak idealis. Saya kadang-kadang lost limit untuk berkarya itu. Jadi saya tahu kekurangan saya seperti itu, tapi saya mencari solusinya. Nah, kemarin saya menemukan solusi, yaitu dengan saya membuat brand Kesange. Brand Kesange yaitu isiannya adalah temanya tentang ogoh-ogoh yang memang dikomersilkan di Sasih Kesange gitu konsepnya. Jadi setelah masuk ke Sasih itu, saya masukkan brand saya ini ke pemuda, ke Banjar. Jadi saya konsumen Banjar, saya rombak dikit untuk naruh kayak distro lah modelnya, Banjarnya, ruang STT-nya. Jadi saya sistem konsumen jadinya. Jadi orang yang sudah, karena saya melihat juga Banjar saya tuh sudah mulai dikunjungi orang. Apa yang bisa saya berikan ke orang, gitu. Makanya saya sediakan kayak kios kecil untuk menjual baju. Saya konsumenkan yang 30%-nya untuk membuat ogoh-ogoh itu. Jadinya kemudian juga diringankan ya, setiap tahun tidak selalu harus. Ya, karena juga sumbangan kan segitu-segitu aja limitnya. Betul. Sedangkan saya tuh terlalu idealis, nggak mau turun lagi, kalau harus naik ya naik lagi, jangan turun gitu. Jadi otomatis turun mendingan saya enggak kayak gitu. Oke, menarik nih ya idealisme dalam berkarya. Kalau memang ingin total ya harus total gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Itu dong, kalau bicara mengenai motor nih, motornya kan juga inspirasi ya. Jadi banyak sekali kalau orang udah motor custom pasti ingatnya wah ini karyanya Keduk. Di Keduk ini punya ciri khas tersendiri nggak sih yang selalu ada dalam setiap karya motor yang dibuat itu? Kalau di ogoh-ogoh mungkin saya bisa mengatakan diri saya sudah punya ciri sedikit di antara ogoh-ogoh lain. Kalau di motor mungkin orang sudah mengatakan ini karakter motor itu, tapi bagi saya belum. Karena kalau skupnya dipersempit untuk daerah, untuk Bali kah, itu mungkin bisa dikatakan berkarakter. Tapi untuk nasional ataupun internasional, menurut saya belum ada apa-apanya. Jadi ini motor ini adalah motor ini adalah culture orang luar gitu, bukan culture di Bali gitu. Orang berkendara itu sama dengan apa di Bali, orang di sana main motor, di sini main barong kayak gitu contohnya. Jadi mereka di sini barongnya sampai penjiwaan sampai tinggi, di luar pun seperti itu, motor tuh penjiwaannya sampai sedalam-dalamnya. Jadi untuk belajar budaya orang itu tidak semudah kita melihat beberapa referensi di internet, di majalah, jadi levelnya banyak. Saya harus belajar lewat referensi internet, majalah, ngobrol sharing sama orang luar, walaupun itu susah ya karena saya tidak bisa berbahasa. Sedangkan pekerjaan saya itu harus berbahasa asing gitu, jadi saya berusaha mengertikan apa yang dia katakan dari gerak tubuhnya. Jadi nggak bisa juga kita membaca desain orang itu, oh ini desainnya, sedangkan maksudnya kita belum tahu pasti gitu. Jadi proses itu sangat lama sekali sampai saya itu bisa menjiwai motor bukan untuk dinilai sama orang lokal gitu. Proses pembuatan motor terlama nih Keduk yang pernah digarap?
Jadi proses buat motor itu sih relatif ya. Jadi kadang ada motor bisa cepat kelar, ada bisa lama gitu. Itu Tergantung mood nggak sih juga nih? mood iya, keuangan iya. Semua itu tuh. Kalau dibayar cash di awal beda lagi gitu kan. Dulu saya berpikir saya harus buat motor sekian, 1 tahun 10 motor untuk membiayai ke maintenance bengkel. Ternyata itu tidak bisa karena Harusnya ditargetkan gitu. tidak bisa ditargetkan karena itu adalah saya sudah menanyakan dia, ternyata dia itu sudah masuk ke karya seni saya. Jadi jelek dikit saya nggak puas, saya nggak keluarkan kayak gitu. Ternyata jawaban untuk itu saya bisa mengejar uangnya di merchandise kayak gitu. Oke. Di merchandise sendiri ini memang pribadi atau ada tim yang mengelola? Sebenarnya sih ada tim kecil-kecilan ya, tapi saya juga ikut di dalamnya, jadi masih kecil loh. Ini uniknya nih sobat kreatif. Jadi kalau bicara dengan Ricardo itu pasti sangat rendah hati, meskipun kemudian karyanya sudah dikenal di mancanegara begitu ya. Kayaknya sempat keluar negeri juga nih dengan karyanya. Kemana aja sobat Ricardo? Karya motor yang pernah saya buat itu baru nyampe di Jepang sama Amerika gitu. Jadi Amerika ke Jepang, Amerika itu aja sih. Itu dalam rangka kegiatan apa? Itu memang memang pementasan motor Oke. siap daerah-daerah di luar kayak gitulah modelnya. Dan Jadi sudah pernah untuk menyambangi dunia internasional ya. Jadi ini juga sebagai salah satu duta Bali atau satu-satunya nih? salah satu. Oke. Ada teman juga dari Sanur yang Oke. yang waktu di Jepangnya. Kalau yang di Amerikanya saya sendiri mewakili Bali. Ada nggak sih target-target khusus nih ke depan? Harusnya nih sekarang udah sampai Amerika, ke depan lagi saya ingin kayak gini gitu. Ada nggak? Banyak sekali. Salah satunya nih? Ya minimal lah selalu di-invite setiap tahunnya untuk keluar gitu memamerkan motornya. Tapi saya belum siap juga. Itu kan masih angan-angan saya karena saya harus belajar banyak. Jadi saya akan heran kepada turis asing atau bule yang bisa menggambar atau bisa menjiwai culture Bali saya. Dan bule itu, orang luar itu harus heran melihat culture motor yang saya buat. Sampai limit itu saya bisa tempuh, baru saya punya angan-angan untuk di-invite kah untuk pameran setiap tahun, setiap bulan. Jadi, untuk saat ini belum. Jadi punya standarisasi dan kepuasan diri yang tinggi nih ya. Kalau memang belum merasa total dengan karyanya, berarti bisa saja belum diluncurkan. Tapi ketika sudah total baru menjadi. Nah ini menarik juga nih sobat kreatif. Jadi kadang-kadang kita dalam proses itu jangan pernah puas ya dalam melihat hasilnya, karena proses belajar itu selalu ada. Pasti ada karena limit itu nggak ada batasnya itu kayaknya. Iya. Ini program-program pemerintah Kota Denpasar ini kan sangat mensupport ya kegiatan anak kreatif, anak muda, tidak terkecuali. Kemarin kayaknya motor juga ada di depan gedung ini. Itu gimana nih perasaannya diakomodir, diberikan ruang? Jadi mungkin di Indonesia tidak semua pemerintah daerahnya berpikiran seperti itu. Jadi kadang-kadang beberapa daerah saya lihat tuh seni itu adalah tarian gitu, seni itu adalah warisan nenek moyang gitu. Jadi di daerah-daerah perkotaan yang sudah seninya bersifat urban, nyampur aduk itu kadang-kadang pemerintahnya belum bisa melihat itu. Contoh di Bali dulu saya merasakan orang bertato itu adalah penjahat kayak gitu, bajingan. Sedangkan sekarang bertato itu adalah seni dan itu sangat menghasilkan, bisa, dan gaji orang artis tato itu sangat besar. Seperti itulah contohnya. Jadi untuk pemerintah di daerah saya bangga karena mereka ada di dalamnya tuh sudah keren, sudah modern gitu. Jadi nggak melihat seni itu dari sudut
klasik aja kayak gitu. Jadi dari sudut modernisasi dia juga bisa melihat gitu. Oke, menarik sekali. Nah, sisi lain dari Bikedo nih, saya kepo di Uli. Kan akhir-akhir ini Uli banyak endorse makanan juga nih. Nah, ini sebagai peluang baru atau gimana nih? Atau memang keinginan sendiri untuk bisa support UMKM kita? Sebenarnya awalnya saya berpikiran waktu awal-awal pandemi itu, oh saya diputusin kerja, saya diginiin semua. Banyak saya mendengar cerita dan realita seperti itu, sedangkan saya masih bekerja di rumah gitu. Kalau saya mau membuat story saya lagi bekerja, saya nggak enak juga sama netizen gitu. Lama kelamaan saya ke bawah, apa yang bisa saya bantu untuk kalian gitu. Awalnya saya coba ya jadi blogger-bloggeran lah. Buat blogger. Review makanan teman awalnya, ya coba satu kok tumbuh 1000 ini ya. Banyak lagi yang minta gitu ya DM. Saya coba, saya kelola semua itu sampai di 2 bulan ya kalau nggak salah sudah mulai dibuka, saya stop. Saya stop itu karena menurut saya kalian sudah bisa bekerja lagi sendiri gitu. Oke. Dan Jadi saya itu memang pure untuk nolong ya, nolong awal teman-teman. untuk menolong teman-teman. Tapi ada ini nggak sih, ada suatu hal Tapi yang sekarang sih karena sekarang sistemnya udah bekerja lagi dan masih ada itu saya buka paid promote untuk si admin saya yang ngurus itu. sudah ada admin gitu. Ada ini nggak sih hal baru nggak sih mereka dulunya bergaulnya dengan pemuda nih sama obong-obong, terus teman-teman di bengkel. Untuk Tiba-tiba pandemi sekarang, ini. terus tiba-tiba sekarang nyicip makanan, nge-review gitu kan, bumbu segala macam. Itu gimana nih? Jadi apa ya perbedaannya? Mungkin yang saya bisa saring dari itu, mungkin saya terbiasa ngobrol di kamera. Yang awalnya dulu saya itu sangat nggak bisa ngobrol di depan kamera, jadi saya lebih santai sekarang. Jadi kemarin pandemi itu hampir satu hari itu 5-7 makanan yang saya harus syuting, jadi makan bisa waktu 3 jam 4 jam itu. Jadi makan tiga jenis makanan udah kekenyangan, nunggu lagi dikit ya, sedang coba lagi gitu ya. Karena yang nonton juga banyak sekali ya, teman-teman saya bilang sampai terus saya ke kasir ke Tiara itu sampai ibu-ibu Tiara ini kok yang tahu saya sekarang ibu-ibu ya gitu ya. Kayak gitu sih. Dulunya kan orang-orang motor yang nyapa saya di jalan, terus orang anak-anak gogo. Sekarang ke Tiara nganterin kok saya disapa sama ibu-ibu, ya ada apa? Oh belinya yang review makanan. Saya tunggu kok jam-jam reviewnya beli, soalnya beli itu aneh reviewnya. Oh yang kasih dulu. Anehnya apa katanya bener-bener? Karena nggak kepikiran mereka orang tampang kayak saya itu ngambil kerjaan kayak gitu. Padahal saya tujuannya nggak ada itu gitu. Iya. Jadi Iseng. punya fans club baru ibu-ibu gemes. Pasar. Jadi ke depan ini mau diteruskan atau gimana nih? Enggak sih, saya nggak terlalu kesana ranahnya. Mungkin untuk sponsor brand-brand besar Support aja. Saya disupport, saya terima. Oke, Sobat Kreatif itu dia perbincangan kita dengan Bikedo. Ini waktu sebenarnya nih ngobrol sama Bikedo ini harus lama dan harus ada santai. Kalau di kursi gini nih kayaknya dari tadi nih geser-geser terus nih, tapi lumayan santai nih. Kesekian kali saya wawancara ini yang paling santai, jadi kita apresiasi. Bikedo terakhir nih, silakan menyampaikan harapannya ke depan seperti apa dan memotivasi kawan-kawan muda untuk tetap kreatif di masa pandemi. Kalau harapan saya sangat sederhana, bisa bertahan hidup dan bisa selalu menjaga happy saya dan bisa selalu memenuhi kebutuhan hobi saya. Kalau harapan buat teman-teman, tetap survive walaupun apa beban hidupmu. Jangan lupa happy, jangan lupa foya-foya, jangan lupa mabuk-mabukan kalau ada dana. Oke. Oke, selagi positif ya, jadi kalau ada dana gitu untuk
pergaulan, tentunya untuk menambah kawan boleh kata kedua ya, tapi jangan lupa berkreativitas dan tetap kreatif dan produktif di masa pandemi. Nah sebelum kita mengakhiri nih Bli, saya mau foto selfie dulu sama Bli Teguh nih, jarang-jarang. Biasanya kan ketemunya gondrong kemarin, sama rambut baru, jadi kita harus foto. Rambut barbershop. Barbershop, oke siap. Oke, 1, 2. Oke deh, ini saya foto yang Bli ala rambut barbershop. Sobat kreatif, itu dia perbincangan kita dengan Bli ya. Hari ini tampil sangat santai, lebih santai dari biasanya dan membagi banyak sekali tips dan juga mungkin sisi lain dari seorang Kedua yang belum diketahui. Karena waktu kita harus berpisah, tapi saya berpesan kepada sobat kreatif untuk tetap semangat, tetap kreatif dan tetap produktif di masa pandemi ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, sobat.